Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali rangkaian pelaksanaan ibadah sholat Jumat dengan sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan hingga saat ini, terutama nikmat bahwa iman masih bersemayam di dalam kalbu kita, sehingga imanlah yang menuntun kita menuju rumah ini, masjid, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, pemimpin umat, khatimul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita selaku umatnya insyaallah istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia ini, perkenankan khatib menyampaikan wasiat takwa yang mana ini menjadi rukun sahnya pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Untuk itu marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah dengan berbekal takwa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa saat ini kita berada di penghujung tahun 2024. Ini adalah momentum yang sangat baik untuk kita selaku seorang muslim untuk merefleksikan diri kita, mengevaluasi, menengok perjalanan yang telah kita lalui. Maka pada kesempatan yang baik ini, khatib ingin menyampaikan satu tema khutbah, yaitu refleksi diri dan perubahan hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, refleksi diri adalah awal daripada suatu perubahan. Karena refleksi adalah proses mendalam yang melibatkan introspeksi diri, nilai-nilai, pengalaman, dan juga tindakan yang telah kita lakukan. Bukan hanya sekedar memandang ke belakang, tetapi juga tentang memahami diri sendiri secara lebih baik, menggali makna dari setiap tindakan, serta mempersiapkan diri untuk pertumbuhan dan perubahan di masa depan. Dalam konteks jati diri kita sebagai manusia, maka kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berstatus sebagai abdu, yang artinya adalah seorang hamba, dan yang menciptakan kita adalah Allah sebagai Al-Khaliq. Maka hubungan yang baik antara makhluk manusia dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khaliq
di dalam syariat Islam disebut sebagai hablum minallah. Apa artinya hablum? Tali yang bermakna ataupun berfungsi mengikat. Karena memang manusia memiliki hubungan keterikatan secara spiritual dengan Zat yang Maha Menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang ulama saleh pernah mengungkapkan bahwa man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka ia akan mengenali penciptanya, yaitu Tuhannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna daripada man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu? Yang pertama adalah mengenal diri sebagai hamba Allah, makhluk ciptaan Allah. Konsep ini mengajarkan bahwa untuk memahami siapa kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita perlu mengenal diri kita terlebih dahulu, baik kelemahan, keterbatasan, dan ketergantungan kita kepadanya. Dengan pemahaman ini, kita akan lebih menyadari kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Untuk itu, kita pun akan bersandar kepada Zat yang Maha Mulia dan yang Maha Agung. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap individu menjalin hubungan dengan Zat yang Maha Menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu setara, tidak dibedakan antara satu dengan yang lainnya, antara yang memiliki pangkat, kedudukan, harta yang melimpah, semua di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dan setara. Dan ketika kita berinteraksi dengan Allah bila hijab, tanpa perantara, apa maknanya? Ini saking hubungan kita sebagai makhluk dengan Khalik Sang Pencipta begitu dekat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaikan hidup sebagai hasil daripada refleksi diri. Setelah refleksi, kita harus mengakui kekurangan kita sebagai manusia dan menyadari bahwa kita membutuhkan perbaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Lalu bagaimana cara kita melakukan perbaikan hidup? Tidak lain adalah dengan melakukan taubat. Apa artinya taubat? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungi kembali kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan dan fungsi daripada penciptaan manusia adalah penghambaan dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Ada dua jenis hablum minallah, hubungan kita makhluk kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hubungan ketuhanan, dan yang kedua adalah hubungan peribadatan. Apa maknanya hubungan ketuhanan? Bahwa kita sebelum lahir ke dunia ini sudah ada ikrar dan perjanjian mengakui bahwa Allah adalah pencipta kita. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa in akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan anak cucu keturunan Adam dari tulang sumbi mereka, wa asyhadahum, dan mengambil persaksian, alastu bi rabbikum. Allah bertanya kepada kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Dan kita dulu menjawab, ya benar, engkau anta Rabbi, engkau adalah Tuhan, anta Rabbuna, engkau adalah Tuhan kami. Maka sudah jelaslah bahwa kita ini berstatus sebagai seorang hamba, dan hamba ini tidak akan melupakan Dia Zat yang Maha mengadakan, karena kita ada karena Dia yang mengadakan kita, dan Dia sudah ada sebelum kita ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun jenis hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan peribadatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan apapun dengan Dia. Bahwa ibadah ini, peribadahan ini, sarfuha lillah. Dikatakan ibadah karena ibadah itu pertunjukannya atau tujuannya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, la syarikalah, dengan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut dijadikan sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian refleksi kita di akhir tahun ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala amal yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan taubat kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menatap masa depan yang lebih baik lagi, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan kita semua, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul 'alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua sebagai penutup ataupun kesimpulan bahwa refleksi diri sebagai seorang hamba adalah proses introspeksi yang melibatkan evaluasi terhadap niat kita, ibadah kita, dan juga perilaku tindakan kita. Sehingga dengan tujuan utama dari refleksi ini adalah untuk memastikan bahwa kita selalu berada pada jalur yang benar dalam beribadah kepada Allah dan menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok, yaitu akhirat. Ayat ini sangatlah jelas bahwa di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah ia senantiasa melakukan muhasabatun nafs, evaluasi diri, refleksi diri, karena dengan merefleksikan dirinya ini menuju kepada perubahan hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, kita sebagai hamba-Nya memiliki keterikatan hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika hidup kita ingin bahagia dan selamat di dunia dan akhirat, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kemarin sudah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Dan hari esok tidak bisa dipastikan dan bukan bisa juga menjadi milik kita. Maka waktu yang kita miliki adalah hari ini. Hari ini untuk menatap masa depan yang lebih baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة فلسطين. اللهم إنهم مظلومين فانصرهم نصرا عزيزا يا قوي يا عزيز برحمتك نستغيث. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعز أهل غزة واحفظ أهلها وارحم جرحاهم وتقبل ميتهم واكتب لهم شهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.